dari klaster 4 dengan NIM 50913/2016 dari Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan membahas tentang kelompok sosial peran individu dalam dinamika kolektif. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer dicirikan oleh hubungan yang intim dan langsung seperti keluarga dan teman dekat. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini dicirikan oleh hubungan yang lebih formal dan impersonal, seperti organisasi profesional dan komunitas online. Yang ketiga, kelompok referensi, yaitu kelompok yang digunakan oleh individu sebagai standar untuk menilai diri sendiri dan perilaku mereka. Selanjutnya, struktur kelompok. Yang pertama, struktur formal. Struktur ini dicirikan oleh peran dan hierarki yang jelas, seperti organisasi dan perusahaan. Yang kedua, struktur informal. Struktur ini berkembang secara organik berdasarkan interaksi antar anggota seperti dalam kelompok pertemanan. Yang ketiga, peran anggota. Setiap anggota kelompok memiliki peran yang mempengaruhi dinamika kelompok seperti pemimpin, pengikut, dan penengah. Next ada dinamika kelompok. Yang pertama, kohesi. Kohesi kelompok mengacu pada kekuatan ikatan antar anggota yang mempengaruhi stabilitas dan kinerja kelompok. Yang kedua, konflik. Konflik dalam kelompok dapat bersifat konstruktif atau destruktif, tergantung pada cara dikelola dan diselesaikan. Yang terakhir, norma kelompok. Norma kelompok yaitu aturan dan harapan yang mengatur perilaku anggota yang mempengaruhi kepatuhan dan kepuasan anggota. Selanjutnya, peran individu dalam kelompok. Yang pertama, pemimpin. Pemimpin mempengaruhi arah dan tujuan kelompok, memotivasi anggota, dan mengelola konflik. Yang kedua, pengikut. Pengikut berperan aktif dalam mendukung pemimpin, mengikuti arahan, dan berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, penengah. Penengah berperan penting dalam memelihara hubungan harmonis antara anggota dan menyelesaikan konflik. Yang terakhir, inovator. Inovator berperan penting dalam memperkenalkan ide-ide, solusi kreatif, dan perspektif yang berbeda. Selanjutnya, peran individu dalam mengelola konflik. Yang pertama, identifikasi. Mengenali sumber dan jenis konflik dalam kelompok. Yang kedua, komunikasi. Menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur antar anggota. Yang ketiga, negosiasi, yaitu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Yang terakhir, ada mediasi. Meminta bantuan pihak ketiga untuk memfasilitasi proses yang untuk penyelesaian konflik. Selanjutnya, materi terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peran individu. Yang pertama, karakter individu, yaitu kepribadian, nilai, motivasi, dan keterampilan individu. Yang kedua, struktur kelompok, peran, hierarki, dan norma yang berlaku dalam kelompok. Yang ketiga, konteks sosial, yaitu faktor-faktor eksternal seperti budaya, norma sosial, dan situasi. Itulah hasil dari pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.